Halo Bapak Ibu Guru dan Ayah Bunda di rumah, kami dari Planet Science akan membuatkan video tutorial pembuatan roket air dalam Planet Science Water Rocket Competition. Berikut adalah alat bahan yang perlu disiapkan di rumah sebelum melaksanakan perlombaan. Material yang pertama adalah persiapan pembuatan body rocket. Bahan yang digunakan yaitu botol Sprite Water Lemon. Yang pertama kita lakukan adalah lepaskan plastik mereknya untuk kedua botol hingga botol menjadi polos. Buka tutup botol, lalu kita hilangkan cincin dari tutup botol ini sehingga tidak mengganggu pemasangan nozzle saat proses peluncuran nanti. Kita hilangkan menggunakan cutter. Lakukan dengan hati-hati. Kita lakukan untuk botol yang satu. Jika sudah, rapikan kembali cutternya. Dan sisihkan cincin botol yang tidak diperlukan. Lalu pasang tutup botol ini ke salah satu botol. Untuk botol yang tidak memiliki tutup, ini adalah botol 1. Botol 1 ini akan digunakan sebagai bodi utama roket yang akan diisi air dan dipasangi sirip roket. Untuk botol yang memiliki tutup, ini adalah botol 2. Botol ini akan kita potong bagian bawahnya dan akan dijadikan sebagai nose roket atau hidung roket. Selanjutnya kita akan fokus pada botol 1 terlebih dahulu. Yang akan kita lakukan adalah membuat garis untuk pemasangan sirip. Yang pertama kita lakukan adalah tentukan satu titik pada botol 1. Titik itu berada di garis pada botol. Lalu kita ambil kertas yang sudah kita siapkan, tempatkan ujung kertas pada titik. Putar. Setelah itu kita berikan tanda berupa titik pada pertemuan kertasnya. Jika sudah, kita sisihkan dahulu botol satunya. Lalu kita akan mengukur panjang kertas ini sehingga kita peroleh keliling dari botol. Kita ambil penggaris, sisihkan ujung kertas berada di titik 0 penggaris. Ukurannya adalah 18,6 cm. Untuk membuat garis yang presisi untuk sirip, kita akan membagi keliling botol menjadi 3. Berarti kita peroleh hasil baginya yaitu 6,2 cm. Kita tarik 6,2 cm. Beri tanda di kertas bagian bawah supaya ketika ditarik garisnya lurus. Garis kertas. Jika sudah didapatkan 3 garis, kita sisihkan dahulu penggaris dan spidolnya. Ambil botol 1, kita tempelkan menggunakan selotip ujung kertas pada titik.
Lalu kita putarkan kertas mengelilingi botol hingga garisnya lurus dengan garis yang ada pada botol. Itu kita gunting sisa kertasnya yang tidak terpakai. Lalu untuk mempermudah kita berikan selotip lagi. Nah, sudah didapatkan 3 penanda. Lalu kita akan menggaris botol ini supaya didapatkan penanda untuk sirip. Lalu ambil spidol dan kita garis botolnya. Garis sepanjang botol. Lakukan untuk garis yang lainnya. Sudah, kita tutup kembali spidolnya. Dan setelah itu kita lepaskan kembali kertas penanda ini. Kita sisihkan kertasnya dan didapatkan botol yang memiliki garis penanda untuk sirip yang presisi. Untuk saat ini, botol sudah siap untuk dibawa ke lomba dan dipasangi sirip. Sekarang saatnya beralih ke botol 2 atau botol yang ada tutupnya. Botol 2 ini kita akan potong bagian bawahnya sehingga botol dapat menjadi hidung atau nose roket. Kita siapkan botol 2-nya. Lalu kita ambil cutter. Kita keluarkan mata cutternya sedikit saja. Setelah itu kita akan memotong bagian bawah botol sesuai dengan garis yang ada pada botol. Ini dia garisnya. Kita potong, bisa langsung tepat pada garis, atau supaya lebih rapi, kita potong sedikit jauh dari garis. Potong secara hati-hati. Setelah terpotong, kita tutup kembali cutternya, lalu kita sisihkan. Dan untuk sisanya akan kita rapikan menggunakan gunting. Kita rapikan dari arah bawah, sehingga memutar ke atas. Kita gunting sampai mendekati garis. Gunting secara memutar. Ini adalah hasil potongan dari botol 2 dan siap untuk dibawa di lomba Planet Science Water Rocket Competition. Setelah berhasil membuat botol yang siap untuk dilombakan, selanjutnya kita akan membuat sirip. Bentuknya akan seperti ini. Bahan-bahannya ada infraboard, spidol, cutter, penggaris, serta alas untuk membantu supaya mejanya tidak tergores oleh cutter. Di infraboard ini memiliki sekat atau lubang-lubang sehingga saat memotong sirip, kita awalnya memotong harus sejalur dengan garis pada infraboard. Untuk infraboard ini memiliki ukuran 30 x 20 cm.
Untuk sirip yang kita gunakan memiliki ukuran lebar yaitu 5,5 cm. Kita akan ukur dulu 5,5 cm. Di ujung sini kita pastikan titik nolnya, lalu kita tandai dengan spidol. (5,5 cm). Kita akan garis di antara kedua titiknya. Kita ambil cutter, sisihkan agar mudah saat pemotongan. Untuk penggaris, usahakan menggunakan penggaris besi agar tidak ikut tersayat oleh cutter. Posisikan tangan agar menekan penggaris supaya tidak bergeser. Lalu cutter kita keluarkan sedikit saja. Kita tarik secara perlahan. Tarik beberapa kali. Sehingga tim perabot terpotong dengan sendirinya. Setelah itu kita sisihkan. Untuk tim perabot yang tersisa, kita akan membuat pola sirip. Jangan lupa cutternya ditutup kembali. Untuk membuat sirip yang model seperti ini, kita perlu membuat garis miring terlebih dahulu, ukur sebanyak 4 cm. Lalu kita tandai dengan spidol. Ini satu titik di sini. Itu kita membuat garis dari ujung infrared dengan titik yang telah kita buat. Ada garis secara lurus. Setelah itu kita akan membuat garis miring dengan jarak dari ujungnya adalah 8,5 cm. Kita pastikan ujungnya berada di titik 0. Garis 8,5 cm. Bagian bawahnya juga 8,5 cm. Lalu kita garis ini. Kita buat lagi ke samping 8,5 cm. Kita sisihkan dulu penggaris dan spidolnya. Ini dia pola siripnya. Kita akan memotongnya menggunakan cutter dan penggaris. Tekan jari atau tangan kiri menekan penggaris dengan kuat. Cutter dikeluarkan sedikit saja, lalu ditarik secara perlahan dan sedikit menekan. Jika sudah, kita tutup kembali cutternya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk yang tidak terpakai, kita sisihkan.
Ini adalah bentuk pola awal sirip. Ya, presisi dan sama. Langkah selanjutnya, kita akan menyayat sisi samping dari intrabot, dari siripnya, untuk membuat area lem yang akan dipasangi double tip nantinya. Pastikan posisinya sama. Jika ada yang terbalik, kita putar. Pastikan jika tadi posisinya di bawah, dia bawah semua. Seperti ini. Kita ingin menyayat yang sebelah sini. Jadi, untuk sayap yang lain atau sirip yang lain itu sama-sama di posisi yang bawah. Jika ingin yang atas, berarti yang atas semuanya. Supaya ukurannya sama dan simetris. Kita ambil gunting. Kita ambil satu sirip. Kita akan menyayat gunting samping sini. Gunting sekat-sekatnya satu persatu. Gunting, lalu majukan gunting. Jika susah, boleh digunting lagi. Satu persatu. Hingga terbuka, lanjut ke sekat yang kedua. Hingga 3 sekat yang kita gunting. Seperti ini. 1, 2, 3. Atau sekitar 2 cm ketika dilebarkan. Dari sini ke sini itu 2 cm. Kita lakukan hal yang sama untuk 2 sirip lainnya. Gunting, dorong. Gunting ujungnya, dorong. Dan satu lagi. Gunting, dorong. Ya. Dan sirip yang terakhir. Gunting, dorong. Ikan menggunakan gunting yang tajam supaya lebih mudah. Gunting, dorong. Terus sekat lagi. Jika sudah ketiga sirip sudah digunting, sudah disayat sampingnya, saatnya kita ratakan supaya double tip nanti menempel dengan kuat. Ratakan sisa sekat ini menggunakan penggaris besi. Cara meratakannya yaitu menggunakan ujung penggaris besi, ujungnya ini dalam, lalu kita tarik keluar seperti huruf Z, kita tarik ke belakang, lalu tarik lagi keluar seperti membentuk huruf Z panjang. Lakukan beberapa kali. Sudah selesai satu sisi, kita balik untuk melakukan sisi yang sebelahnya. Kita masukkan dari sekat yang paling dalam, tarik keluar, lalu tarik ke belakang. Jika sisi kanan dan kirinya sudah rata, kita ratakan kembali bagian tengahnya, sehingga sisi area lemnya ini tegak lurus dengan sisi sirip. Kita ratakan beberapa kali. Setelah selesai satu sirip, kita lakukan untuk sirip yang lainnya.
Berikut adalah sirip yang sudah kita ratakan area lemnya atau area untuk memasang double tip. Jika sudah seperti ini, maka sirip sudah siap untuk dibawa pada lomba Planet Science Water Rocket Competition. Berikut tadi adalah proses pembuatan botol 1, botol 2, sirip yang akan digunakan untuk pembuatan roket air pada Planet Science Water Rocket Competition. Bapak Ibu guru dan ayah bunda di rumah dapat menyiapkan bahan-bahan tadi di rumah sehingga siap untuk dibawa saat perlombaan Planet Science Water Rocket Competition. Untuk tutorial pembuatan roket yang dapat diikuti oleh peserta akan disampaikan di tutorial berikutnya. Sampai jumpa di Planet Science Water Rocket Competition. Berani mencoba dan juara!